tak tok gendang gendong gendong gendrang gendak tandang gendong 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 gendak tandang gendong 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 gendak tandang gendong gendong gendung dung gendak ding dong dong lệ dong dong ding dong dong lệ dong thằng thằng ding dong dong lệ dong dong ding dong dong lệ dong thằng thằng plung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Ciluk baba. Coba Pak. Ciluk baba. Nina bubuk diciluk ba, Nina bubuk diciluk ba, ciluk 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 ba, Nina bubuk diciluk ba. Kamu lama-lama kok tambah nggak hanya begini loh, Tang, nggak hanya begini loh, tapi begini, wah begini. Kabarnya bagaimana lur dulur? Kabarnya bagaimana lur dulur? Kesehatan, kebahagiaan, semoga senantiasa bersama panjenengan. Ngarangnya berapa lama, Dang? Ngarang apa balik? Tembang itu aja loh, yang barusan itu loh. Ngarang bagaimana? Oh, yang bisik ya panjenengan loh, Pak Lek. Masa yang bisik saya? Iya, Pak Lek. Wasa bunyi di sini ya saya tirukan. Kok kamu tumben enggak pakai batik? Batiknya dicuci belum kering, Pak Lek. Saya ya heran loh, Pak Lek ya. Saya tuh heran. Ini kan bulan apa ya, Pak Lek ya? Bulan Juni ya, pertengahan Juni. Ini kan seharusnya sudah mulai panas-panas gitu ya, kemarau biasanya dulu. Lah kok sekarang tetap hujan tuh, Pak Lek. Kewadong saya ndak nyuci baju. Berhari-hari saya tumpuk, wes habis bajunya. Tadi dicuci ndak kering. Ya, batiknya habis kok ya, pakai kaos ini lagi, Pak Lek. Ada yang tanya, Mas Prenjul, saman kok terus happy ketawa-ketawa, apa ndak pernah sedih tuh Mas Prenjul? Waduh. Yo alhamdulillah, itu kan doa ya, doa dari panjenengan loh. Saya didoakan ndak pernah sedih, selalu bahagia. Yo amin, saya aminkan.
kebahagiaan itu memang sudah menjadi hal yang lumrah, ingin dicapai setiap orang loh. Siapapun yang hidup di dunia ini pastinya ingin mencapai kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Lah kalau kebahagiaan itu identik dengan ketenangan hati, ya hatinya ditenangkan. Lah kalau bahagia itu identik dengan banyak uang, ya uangnya dibanyakkan. Lah kalau bahagia itu identik dengan teman yang banyak, ya temannya dibanyakkan. Lah kalau kebahagiaan itu identik dengan tawa yang sumringah, ya tawa sumringahnya ya dibanyakkan. Begitu loh lor. Tapi kalau ada yang tanya, Tanggodang, apa kamu tidak pernah sedih? Lah itu pertanyaan yang sebenarnya jawabannya itu ya ada di setiap diri kita masing-masing. Manusia itu dibekali nafsu, dibekali pikiran, dibekali fitrah, terus pokoknya dilapis-lapis. Yang namanya kesedihan itu pasti suatu saat hinggap menyelimuti keadaan diri manusia secara psikologis, secara fisik. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu tidak pernah sedih. Cuma bedanya respon tiap orang terhadap suatu momen yang membuat dia sedih itu beda-beda. Ada yang mendewakan kesedihan. Loh. Wong kesedihan kok didewakan, Tang? Iya. Kalau orang yang mendewakan kesedihan, dia tiap kali mendapatkan suatu kondisi yang membuat dia sedih, sedihnya itu dinikmati. Cara menikmatinya bagaimana? Cara menikmati kesedihan ya meratap-ratap. Dunia itu dianggap sudah berakhir, sudah amblak, sudah menimpa dirinya. Lalu meratap-ratap menangis. Yang ada di sininya itu hanya ingat kesedihan, ingat penyebab menjadi sedih. Jadi dia seolah-olah itu memang tidak mau jauh dari yang namanya kesedihan. Makanya yang namanya kesehatan, kesehatan, yang namanya kesedihan kalau dinikmati, ya kesedihannya yo bangga, seneng. Berarti orang ini suka sama saya nih, suka sama saya suka sama kesedihan. Ya bos lah, saya tak biasa datang ke sini, wong orangnya suka. Ada tipe orang yang ketika menerima kesedihan itu tidak menyadari. Itu ndablek namanya. Tiap orang itu kadang-kadang menerima suatu momen, suatu saat itu datang yang namanya problem. Problem itu ada yang mengarah kepada kesulitan, ada yang mengarah kepada kesedihan. Orang yang dablek ketika ditimpa suatu keadaan yang seharusnya dia sedih, dia itu tidak bisa merasa sedih. Wong namanya dablek kok glonjam kok. Apa ada yang seperti itu, Kang? Ada, banyak. Orang yang tidak mau tahu dengan kesedihan, taunya hanya kehappyan ketika dia mendapatkan suatu problem yang seharusnya dia sedih. Dia tidak bisa merasa sedih. Dia itu hanya tahu, oh saya ada masalah ini. Tapi dia tidak bisa merasa sedih. Apa ada, Tang? Ada. Tanya saja ke para ahli psikolog. Nanti kalau dijawab ada. Lawang saya punya teman seperti itu. Uangnya loh habis, ditagih utang sana sini, orangnya yo biasa saja. Susah ndak, seneng ndak, biasa saja. Ada yang nyatanya seperti itu. Ada juga tipe orang itu ketika menerima kesedihan, dia itu sadar, oh saya sedang sedih. Tapi dia tidak mau lama-lama tenggelam dalam kesedihan itu. Tidak mau. Dia akan selalu berupaya sedemikian rupa agar kesedihan itu tidak kerasan bersamanya. Ukelnya itu loh, ada saja. Kadang ngelimur, mengerjakan sesuatu yang lain yang membuat dia lupa.
Ada yang dia itu punya banyak teman, dia curhat ke sana kemari, mendapatkan pencerahan, mendapatkan perhatian dan sebagainya, akhirnya terhibur, kesedihannya reda. Itu juga ada tipe manusia seperti itu. Dan yang ada lagi tipe orang yang bisa menikmati kesedihan tetapi juga tidak tenggelam dalam kesedihan. Ada seperti itu. Itu ciri-cirinya bagaimana, Tang? Ciri-cirinya anu, Wale. Dia ketika menerima kesedihan itu diam. Kalau biasanya ceria, biasanya tertawa ngakak, tahu-tahu diam. Orang yang di sekelilingnya pasti bingung toh. Loh, kamu biasanya cerawak, ketawa, guagak, kok tiba-tiba diam, kenapa loh, Mbak Yu? Anu, Mas, kemarin kompor saya itu loh rusak, nggak bisa masak. Jadi harus beli nasi tiap hari. Mau beli kompor nggak punya duit. Nggak mau meratap ke sana kemari kecuali ditanya. Tetapi dia hanya diam. Dia menerima kesedihan itu. Tetapi dia juga mampu untuk menyeimbangkan dirinya. Contoh yang luar biasa dahsyat itu ya. Para orang-orang yang terlalu banyak pekerjaan. Ketika dia merasa sedih, sedihnya itu tetap nyantol di sini. Tapi kesibukannya yang luar biasa memaksa dia tidak mau untuk berlarut dalam kesedihan. Dikejar target terus. Jadi sebenarnya dia merasa sedih. Sambil bekerja, sambil sedih. Tapi dia bisa mengalihkan kesedihannya karena tuntutan pekerjaan yang begitu banyak. Itu juga ada tipe manusia seperti itu. Nah, kalau kamu bagaimana, Tang? Ini menjawab pertanyaan yang kamu sampaikan tadi, Tang. Apa kamu tidak pernah sedih kok tertawa ngakak terus tiap hari? Kamu tipe yang mana? Kalau saya ya, wah ini susah ini. Pertanyaan ini susah ini. Kalau pertanyaannya apa kamu tidak pernah sedih? Tang, ya pernah. Wong saya tuh hatinya murni. Hati ini masih murni. Jadi ya bisa sedih, bisa senang, bisa bingung, bisa marah. Tapi saya lebih menikmati ketika saya tuh tertawa begini. Rasanya lebih enak. Jadi ketika saya sedih, yo saya tahu kalau saya sedih, saya nikmati kesedihan itu. Saya duduk bersimpuh, saya lapor, saya sedang sedih gara-gara ini. Tolong dong kesedihan ini jangan dibuat lama-lama. Nanti kalau saya terlalu lama sedih, saya bingung. Begitu jadinya yo. Penyebab kesedihannya yuk dipasrahkan saja ke lapor saya sedih. Setelah itu ya ketawa lagi seperti ini. Pernah dong Mbak Yu, pernah. Saya sedih itu ya sering sekali. Tapi ya masa bikin konten terus begini. Dulur, saya sedang sedih. Semoga kesedihan ini membawa kebahagiaan untuk dulur-dulur semuanya. Masa ya harus begitu? Saya mengajak tertawa ya. Saya mengajak tertawa, jadi yo ayo tertawa. Kalau panjenengan saat ini sedang sedih, takaran kesedihannya itu seberapa toh? Sedihnya itu seberapa? Kalau sedih gara-gara bunganya hilang, kalau bunganya cuma harga 25.000, berarti sedihnya ya berapa ya?
Sehari sudah cukup, besok dibelikan lagi sama Pak suami. Kalau sedihnya gara-gara dipecat dari pekerjaan, lah itu sedihnya agak lama. Karena berproses harus mencari pekerjaan lain. Pekerjaan itu gandeng sama rezeki. Kalau kita yakin rezeki kita 100, meskipun dipecat dari pekerjaan, rezeki itu ya tetap 100. Entah datangnya dari mana. Sedihnya tapi agak lama. Wong terbiasa kerja terus tidak kerja ya, jadi sedihnya agak lama. Kalau sedihnya itu bingung tidak punya duit, ya itu kesedihan massal itu. Tidak hanya panjenengan, semuanya itu sama. Yang punya duit harus dibedakan ya, antara orang punya duit, ya, orang punya duit, orang dilewati duit, sama orang yang butuh duit. Nah ini ada tiga loh. Ada tiga. Orang yang punya duit, berarti duitnya itu dibelanjakan kemana-mana itu ndak habis-habis. Itu berarti punya duit. Orang yang dilewati duit, gajian tes. Sehari, 2 hari, 3 hari masih ada duit di dompetnya. Begitu hari ke-20, blas, ndak ada selembar pun. Itu dilewati duit. Ada yang butuh duit, ada. Waktunya bayar cicilan, tapi dompetnya ndak ada uangnya. Nah itu butuh duit. Kalau ndak punya duit, nah itu. Kalau ndak punya duit, itu biasanya orang yang tidak punya kebutuhan. Ndak ada orang itu semuanya selama masih hidup butuh ya, punya kebutuhan. Jadi ya kira-kira ya yang ketiga tadi, yang butuh duit. Kalau ndak punya duit itu kira-kira ndak ada ya. Duit itu kan alat tukar toh, alat tukar. Butuh apa? Makan. Butuh makan ya, kalau ndak punya duit ya minta. Berarti punya duit. Wong alat tukar ya. Penukarannya apa? Minta. Butuh apa? Butuh rokok. Ndak punya. Ya minta. Duitnya apa? Minta. Duit itu alat tukar. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu ya ditukar dengan apa? Begitu, ndak harus kertas ditulis angka, begitu ndak harus. Wong saya bolak-balik ya, waktunya ngopi di dompet ndak ada kertas bertulisan angka. Ya, saya punya duit. Duitnya apa? Bro, saya ngopi, bro. Alat tukarnya apa? Alat tukarnya ya begini. Ya ditulis di bon dulu ya, besok saya Jadi ada 3. Punya duit, dilewati duit, butuh duit. Itu saja ya, sudah hampir 20 menit. Oh ya, lupa saya. Mas YouTube, Mbak YouTube, saya mohon maaf. Saya terpaksa ya bukan terpaksa, wong mau menikmati kok terpaksa. Mohon maaf, saya menggunakan musiknya orang lain. Mas YouTube, Mbak YouTube, musik yang saya pakai miliknya Mas Gibran. Tapi saya sudah izin loh, Mas YouTube, Mbak YouTube. Saya sudah izin sama beliaunya Mas Gibran. Dan sama Mas Gibran diizinkan loh. Diizinkan loh, Mas YouTube, Mbak YouTube. Ini loh izinnya. Ini lah. Ini izinnya. Nggak sopan di depan kamera bersendawa. Izinnya ini loh, Mas YouTube, Mbak YouTube. Saya sudah minta izin ke beliau dan diizinkan. Jadi ya saya boleh ya, Mas YouTube, Mbak YouTube. Saya boleh ya pakainya musiknya Mas Gibran, boleh ya. Lah kalau nggak pakai musiknya Mas Gibran, mau begini-begini bagaimana?
Masa ya dimusiki sendiri dia begini, tak gentak, tak dagling, tak gentak, tak dagling, tak gentak, tak dagling. Masa ya begitu, Mas YouTube, Mbak YouTube. Jadi enggak apa-apa ya. Saya pakai musiknya Mas Gibran ya, Mas YouTube, Mbak YouTube. Jangan diberi tulisan klaim hak cipta. Begitu ya, wong sudah diizinkan sama Mas Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciluk babak nenane bobok dik ciluk bak. Ciluke babat, ciluk bab, ciluk bak, ciluk bak, ciluk bak. Ciluk bak. Ciluk babak. Ngeden dak jelas. Dang